Topik kali ini saya akan menyampaikan mengenai ISO 27001 versi 2022. Ini adalah versi terbaru dari series ISO 27001. Sama halnya dengan seri-seri sebelumnya, bahwa ISO 27001 terdapat 3 aspek di dalamnya, yaitu CIA yang biasa kita sebut. C-nya adalah confidentiality, I-nya adalah integrity, dan juga A-nya adalah availability. Confidentiality ini berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi kerahasiaan di organisasi. Tentunya keamanan informasi ini sangat erat kaitannya dengan aspek kerahasiaan. Sehingga setiap informasi yang dianggap rahasia itu harus dikendalikan dan hanya pihak-pihak yang terotorisasi yang dapat mengakses tersebut. Kemudian yang kedua adalah integrity. Integrity berarti adalah informasi yang dikelola itu harus akurat dan benar adanya. Itu bisa kita katakan sebagai informasi yang berintegritas. Kemudian yang ketiga adalah availability, bahwa informasi itu harus tersedia untuk pihak-pihak yang berwenang untuk mengaksesnya. Jadi 3 aspek itu yang ada di dalam ISO 27001. Nah, di dalam versi yang terbaru ada aspek-aspek yang saat ini mungkin menjadi baru. Yang pertama itu ada di dalam klausul 6 planning, bahwa di sana ada satu aspek yang baru, yaitu planning of change. Jadi setiap perubahan itu harus direncanakan, perubahan terhadap sistem manajemennya ataupun perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Kemudian yang paling mencolok perbedaan dengan versi sebelumnya ada pada aneksnya, di mana aneks sebelumnya dikelompokkan di dalam cukup banyak aneks, tapi di dalam versi yang terbaru itu ada 4 aneks. Yang pertama adalah di aneks 5 berkaitan dengan kontrol organisasi, jadi semua aspek yang berkaitan dengan keorganisasian dikelompokkan di dalam satu kategori. Kemudian yang kedua adalah people control, jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan SDM, kompetensinya itu ada di dalam aneks 6 ini. Kemudian yang ketiga adalah physical control, jadi yang berkaitan dengan environment fisik itu adanya di dalam aneks 7. Dan kemudian yang keempat adalah aneks 8 terkait dengan teknologi controls. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan teknologi itu adanya di dalam aneks 8 ini. Ini yang terbaru di dalam ISO 27001 versi 2022. Nah, sama halnya dengan versi sebelumnya, untuk ISO dengan versi 2022 pun ada beberapa tipe dokumen yang menjadi mandatori. Salah satunya yang pertama adalah terkait dengan statement of applicability. Jadi SOA ini harus tetap diidentifikasi pada saat mengimplementasikan atau menerapkan ISO 27001 di organisasi. Terutama pada saat organisasi memang berencana untuk melakukan sertifikasi. SOA itu menjadi mandatory requirement yang perlu tersedia. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan policy. Tentunya kebijakan keamanan informasi harus tersedia atas kontrol-kontrol yang memang diterapkan berdasarkan semua kontrol yang masuk ke dalam lingkup yang kita sebutkan di dalam statement of applicability tadi. Kemudian yang lainnya yang menjadi mandatori diantaranya adalah risk management dokumen, di mana kita perlu mengidentifikasi kira-kira potensial risk atau risiko-risiko apa sih yang mungkin terjadi yang kaitannya dengan keamanan informasi, baik itu kebocoran data ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen lainnya yang mandatori juga yang perlu disampaikan atau perlu disiapkan pada saat kita mau melakukan sertifikasi. Nah, selain dari mandatory dokumen, di dalam ISO 27001 2022 itu terdapat kontrol-kontrol yang baru, yang mana di sebelumnya, pada versi sebelumnya itu tidak ada. Nah, di dalam versi terbaru ini ada 11 kontrol baru, kemudian ada 57 kontrol yang memang di-merge atau digabungkan, kemudian ada 23 kontrol yang di-rename, dan juga ada 35 kontrol yang hanya perubahannya itu pada numbering aneksnya saja. Nah, berkaitan dengan untuk 11 kontrol yang baru, itu diantaranya pertama berkaitan dengan threat intelligence. Tentunya untuk organisasi-organisasi yang menerapkan ISO 27001 versi 2022, aneks ini perlu diidentifikasi. Kira-kira potensial threat yang bisa mengancam keamanan informasi di organisasi itu seperti apa. Itu harus diidentifikasi dan bagaimana pengendaliannya. Kemudian terkait dengan cloud services. Untuk organisasi-organisasi yang menggunakan layanan cloud, tentunya harus diidentifikasi juga untuk keamanan informasinya yang ada di cloud itu seperti apa.
mungkin berkaitan dengan kontrak kerjasama dengan providernya atau yang lainnya, itu yang perlu dikendalikan. Nah, begitupun dengan kontrol-kontrol lainnya yang baru, yang perlu diidentifikasi pada saat organisasi mau menerapkan atau mau sertifikasi ISO 27001. Nah, kemudian untuk beberapa kontrol lainnya itu lebih dikelompokkan atau di-merge saja, kemudian ada yang hanya merename saja tapi secara konten masih sama, kemudian bahkan ada yang namanya sama tapi secara nomornya saja yang berbeda. Nah, dari sisi kontrol untuk versi sebelumnya dengan versi yang terbaru itu memang ada perbedaan dari sisi jumlah. Yang awalnya itu lebih banyak, sekarang lebih dipersingkat atau lebih diperkecil untuk aneksnya. Nah, dari aneks-aneks yang memang tersedia di dalam ISO 27001 juga kita bisa mengidentifikasi kira-kira mana saja sih aneks atau kontrol yang implementable atau relevan dengan organisasi kita. Sehingga dari aneks-aneks yang memang sudah teridentifikasi relevan, kita bisa masukkan ke dalam statement of applicability-nya. Sehingga pada saat nanti mau melakukan sertifikasi, dokumen pertama yang dilihat adalah SOA-nya terlebih dahulu, statement of applicability-nya, untuk menentukan atau untuk memastikan bahwa aneks-aneks mana sih yang masuk ke dalam lingkup sertifikasi dan perlu dicek. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari sisi ISO 27001 versi 2022. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Mitra Tax, your compliance partner.